Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Aini Zulfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 7, yaitu tentang toharoh dan najis. Apa itu toharoh dan najis? Toharoh menurut bahasa atau menurut etimologi adalah suci atau bersih, baik dari kotoran, baik yang terlihat oleh kasat mata atau hissi, atau yang tidak terlihat oleh kasat mata atau disebut oleh maknawi. Sedangkan secara istilah adalah atau secara terminologi adalah toharoh membersihkan diri, pakaian, tempat tinggal, dan benda-benda lain dari najis dan hadas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya adalah macam-macam toharoh. Dilihat dari sifat dan pembagiannya, toharoh dibagi menjadi dua, yaitu bersuci batiniah, yang artinya adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin yang berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti takabur, riya, kemudian penyakit hati lainnya. Caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua adalah bersuci lahiriah. Apa itu bersuci lahiriah? Bersuci lahiriah adalah membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari kotoran yang meliputi bersuci dari najis dan hadas. Cara membersihkannya, jika najis dibersihkan sesuai bentuk dan jenis najis, sedangkan hadas dibersihkan melalui wudhu atau mandi. Berikutnya adalah alat-alat toharoh. Alat-alat toharoh dibagi menjadi dua, yaitu benda padat seperti batu, pecahan genting, kemudian batu merah, kertas, atau kayu. Sedangkan yang kedua adalah benda cair, yaitu air. Air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Yang pertama adalah air hujan, kemudian yang kedua adalah air sungai, yang ketiga adalah air laut, dan yang keempat adalah air sumur. Berikutnya adalah air es, yang keenam air embun, dan yang terakhir adalah mata air. Macam-macam air ini dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air suci mensucikan serta tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak yang bisa menghilangkan najis. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi, ada 7 macam ya. Kemudian yang kedua adalah air suci mensucikan tapi makruh digunakan pada badan, yaitu air yang sangat panas atau dingin. Kenapa makruh? Karena air tersebut sangat membahayakan bagi tubuh. Kemudian yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk membersihkan najis dan hadas selama warna, bau, kemudian rasanya tidak berubah dan volume air juga tidak bertambah. Serta air yang telah berubah salah satu sifatnya dikarenakan bercampur dengan benda suci lainnya. Contohnya adalah air teh, air kopi, air sirup, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah air yang terkena najis dan volume kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa liter? Nah, yang pertama adalah 2 kula yaitu 216 liter dengan ukuran kula 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, atau 2 kula menurut Al-Tahsib yaitu 190 liter. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang najis. Apa itu najis? Najis
menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah adalah kotoran yang wajib dibersihkan karena menjaga kesehatan, menjaga dari hal yang menyakitkan dan membahayakan. Hukum menghilangkan najis adalah wajib. Selanjutnya adalah pembagian macam-macam najis, ya. Macam-macam najis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis yang paling ringan, yaitu najis mukhafafah. Kenapa tergolong paling ringan? Karena membersihkannya paling mudah. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yaitu najis yang berasal dari air seni bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. Cara membersihkannya adalah yang pertama, hilangkan dulu zat dan sifat air seni yang menempel dengan cara dilap. Kemudian mempercikkan air ke tempat yang terkena najis walaupun tidak menggunakan air mengalir. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis ini tergolong najis yang sedang, yaitu najis yang berasal dari kotoran darah, bangkai, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Ada 2 jenis najis mutawasito, yaitu yang pertama adalah najis ainiyah dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang dapat dilihat secara kasat mata, yang kelihatan wujud, warna, dan baunya. Kemudian yang kedua adalah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa, dan bekas najis yang bisa dilihat secara kasat mata. Contohnya adalah air kencing yang sudah kering. Cara membersihkannya dengan menyiram air pada tempat yang terkena najis. Oke, bagian najis yang terakhir adalah najis yang paling berat, yaitu najis mughalazoh. Apa itu najis mughalazoh? Najis mughalazoh adalah najis hewan babi, anjing, dan anak-anaknya yang meliputi air liur, kotoran, dan bekas kaki yang basah dan lainnya. Bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama adalah hilangkan wujud najisnya, kemudian basuhlah tempat yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian yang terakhir, sesuatu yang terkena najis ini dimasukkan ke sungai yang keruh, airnya kemudian digerakkan sebanyak 7 kali, itu juga bisa. Kesimpulannya, dengan apa yang saya sampaikan tentang materi toharo dan najis pada kesempatan kali ini adalah bahwa posisi toharo itu sangat penting sekali bagi kehidupan manusia. Apalagi pada saat pandemi corona seperti saat ini, toharo itu sangat penting untuk menjauhkan kita dari segala macam penyakit. Dengan menjaga kebersihan, maka tubuh kita akan selalu sehat dan jauh dari segala macam penyakit. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.